Pemirsa, pemerintah terus mengeluarkan paket stimulus ekonomi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah optimis sejumlah paket stimulus itu akan berdampak pada belanja dan juga daya beli masyarakat di kuartal ketiga tahun 2025. Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto mendukung langkah Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa yang menempatkan dana kas pemerintah 200 triliun rupiah ke 5 bank nasional. Erlangga menyiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi yang akan dijalankan bulan Oktober 2025. Pemerintah akan memperluas pajak yang ditanggung pemerintah ke sejumlah sektor lainnya seperti hotel, restoran, dan kafe, hingga bantuan pangan yang dilanjutkan kembali pada 3 bulan ke depan. Jadi dengan berbagai kementerian, ini sudah ada target waktunya, sehingga diharapkan dengan demikian kepastian bagi usaha semakin meningkat. Demikian, banyak. Total programnya ada 8 plus 4. Coba, tuh 8 plus 4. Tapi kalau kita akan pastikan juga program-program yang bagus, misalnya jalannya agak macet, kita akan dorong lebih cepat. Nanti Pak Menko dengan kami, dengan satu menteri lagi akan membentuk tim akselerasi program pembangunan supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik. Jadi ini bukan kejutan jangka pendek yang dampaknya kecil. Ini akan memberikan kejutan jangka panjang yang dampaknya jangka panjang ke perekonomian. Tapi saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah. Nanti semuanya akan berbalik, termasuk PPNBM dan lain-lain, mendekati target yang kita miliki. Tapi seandainya itu, let's say di bawah target pun nggak usah takut. Tahun lalu masih ada sisa uang anggaran sesal yang cukup banyak. Kebijakan Menteri Keuangan mengalokasikan dana kas pemerintah 200 triliun rupiah ke 5 bank nasional direspon positif oleh pasar. IHSG naik 1,04% pada Jumat kemarin. Pemerintah optimis paket stimulus ekonomi itu otomatis akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pada kuartal ketiga 2025. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Timur Tengah. Presiden bertemu dengan Emir Qatar dan bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab. Presiden membahas situasi keamanan global termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pada Jumat waktu setempat di Istana Lusail, Doha. Pertemuan itu berlangsung dengan penuh keakraban sekaligus keprihatinan pasca serangan Israel yang terjadi di Doha, Qatar pada Selasa lalu. Presiden Prabowo menyampaikan rasa simpati yang mendalam terhadap masyarakat Doha yang terdampak insiden itu. Presiden Prabowo menegaskan Indonesia mendukung kedaulatan Qatar dan menekankan pentingnya solidaritas internasional. Selain membahas situasi keamanan global, Presiden Prabowo dan Emir Qatar juga berdiskusi mengenai dinamika global termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah. Emir Sheikh Tamim menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia dan menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan Indonesia. Usai bertemu dengan Emir Qatar, Presiden Prabowo melanjutkan kunjungannya ke Abu Dhabi. Presiden Prabowo bertemu langsung dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Presiden Prabowo dan Presiden MBZ membahas sejumlah isu strategis, mulai dari dinamika terkini di kawasan Timur Tengah, kerjasama untuk memperkuat hubungan bilateral, serta sejumlah kerjasama di bidang strategis lainnya.